Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nantang MJ. Baik teman-teman, kita lanjutkan di video tutorial bagaimana kita menggunakan aplikasi Excel versi 3.5 dari Kemendesa yang baru saja launching ya teman-teman. Kemarin kita sudah men-setting eh, COA ya untuk perusahaan jasa simpan pinjam untuk BUMDes bersama. Kemudian kita sudah membuat jurnal saldo awal. Nah, setelah dilihat ini selisih nol namun tidak balan atau cek jurnal. Ini karena kenapa ya tidak balan namun selisih nol ini karena ada pembulatan koma ya, koma-koma yang koma-koma yang harus dibulatkan maksudnya. Nah, kayak ini nih, tang pajak ya. Nanti kita di desimalnya dibulatkan ya ke atas atau ke bawah supaya menjadi ininya tidak merah ya, kontrol tidak balan untuk cek jurnal. Kemudian juga lupa ya kemarin di simulasi ini ada cadangan risiko yang belum kita entry menjadi saldo awal. Kita sesuaikan dulu ya. Nah, di akunnya untuk cadangan risiko. Nah, cadangan risiko ini didapat dari laporan kolektibilitas pinjaman atau kredit untuk kelompok pinjaman perempuan ya. Nah, ini diketahuinya dari kolektibilitas, laporan kolektibilitas. Oke, kita siapkan dulu akun untuk cadangan risiko. Di sini belum ada nih untuk saldo awalnya ya, untuk saldo awal. Nah, kemudian kita cek di COA untuk cadangan risiko. Di sini ada saldo laba dicadangkan untuk pembayaran hutang. Kita rename aja. Tadi ganti nama akunnya menjadi saldo laba dicadangkan untuk risiko ya. Atau cadangan risiko aja laba, saldo laba cadangan risiko ya. Risiko. Kode rekeningnya 33102. Di sini nih. Kita simpan di sini. Nah, ini. Sorry. Nah, untuk saldo awalnya nilainya berapa kita lihat di simulasi ini. 13.026.651. 13.026.651. Cek lagi ya, takut salah. 13.026.651. Nah, kemudian kita perbaiki yang kemarin kan saya menghitung sendiri ya, 40-60% itu tidak dikurangi dulu. Cadangan risiko, baru setelah cadangan risiko dicadangkan, nah, laba bersih setelah dikurangi cadangan risikonya itu, berapa pajaknya? Ini 11%. Jadi senilai 3942. Kita sesuaikan dengan nilai dari simulasi ini ya. Simulasi ini dasarnya dari laporan kolektibilitas laporan keuangan BUMDesa bersama. Oke, kita sesuaikan dulu ya. Untuk saldo laba ditahan sampai tahun lalu ini kemarin ada tambahan untuk penambahan modalnya seharusnya sebesar, nah ini 60%-nya dari 31 juta sekian adalah 19.141.147. 19.141.147. 19.141.147. Kemudian PADS-nya yang belum dibayarkan masih hutang ya. Per tanggal 1 Januari itu 12.760.764. 12.760.764. Nah ini 12.760.764. Oke, kemudian
Untuk pajaknya, nah ini salah ya, karena belum dikurangi dulu cadangan risiko tadi. Jadi untuk pajaknya cuma senilai 3.942.933 ya. 3.942.933. 3.942.933. Ada selisih 142. Apa nih yang salah ya? Coba cek lagi. Oke, saldo laba di tahun lalunya. Oke, nah ini ketemu ya selisihnya. Ini untuk tertukar tadi ya. Nah ini 12.760.764 ini adalah untuk pendapatan asli desa. Kita simpan di saldo laba ditahan ini sampai dengan tahun lalu itu adalah penambahan modal dari laba setiap tahun ya. Akumulasi 12.760.764. Nah, itu ya. Jadi sekarang apa namanya, ini sudah balan ya. Tadi kan selisihnya 0, merah gitu ya. Nah, kita sekarang jadi ada saldo laba cadangan risiko, kita lihat di neraca juga balance. Nah, ini ya, balance. Kalau tidak balance dia akan merah ya. Neraca, kemudian kita lihat di laporan perubahan ekuitasnya. Ini ekuitas akhir 2018, coba di neraca kita cek. 2018 163443 2018. Oke, kita cek di jurnal cadangan risikonya. Ini satu tahun lalu tadi kan munculnya di apa namanya di neraca ini nih. Oke, oh di LPE. Jadi masuk dia itu terakumulasi di ini nih. Saldo ditahan sampai tahun lalunya itu 610. 610 ya. Saldo sedangkan di jurnal ini kayaknya penjumlahan dengan ini karena kodenya sama 3301 3301. Nah, 610744. 610744. Begitu ya, teman-teman. Tadi balan tuh ya, teman-teman. Oke. Nah, ini mungkin tuntas ya untuk setting akun dan untuk entry saldo awal di neracanya. Kemudian kita lihat dulu ini supaya cantik ya, yang tidak perlu kita hide dan aja. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah ini kan nggak ada ya, kita hide aja. Kemudian kita langsung sekarang untuk setting di laba rugi. Untuk LP-nya sudah ini ya untuk laporan probabilitas. Untuk lak nanti ya disesuaikan kalau sudah ada jurnal, sudah menjurnal, kita sekarang. Nah ini akun-akun laba rugi. Ini kan unit usahanya, unit yang hasil kemarin launching ya, praktek launching melalui online. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan coanya dengan coa unit usaha eh, simpan pinjam ya. Unit usahanya usaha simpan pinjam yang BUMDes ya. Nah, coanya untuk pendapatan itu, nah ini pendapatan kalau kita seringnya sih pendapatan jasa ya, jasa SP. Kita ubah aja seperti itu. Kemudian kita di sini sesuaikan. Masih diprotek kode 411 tadi ya. 4108 ya. 4108. Nah, yang ini
Yang lainnya kita push ya, karena nggak ada. Kita pakai yang ini aja, yang adanya aja gitu. Bisa nggak di copy ya? Kita taruh di sini. Oke, lupa. Kita unprotect dulu ya. Klik review, kemudian unprotect. Kita ketikkan kata sandinya. Kemudian klik OK. Nah, yang ini karena kita mengubah aja, kita menyesuaikan ya. Nggak bisa dia. Langsung aja lah. 8, kemudian pendapatan jasa SP ya. Oh, yang lainnya ada ya. Kita delete aja. Paling kalau mau pendapatan lainnya komisi ya yang ini. Kalau ada kita hidden, sesuaikan sesuai dengan yang ada di teman-teman ya. Is terlalu sedikit kita hidden atau delete juga boleh. Tapi teman-teman harus bisa, harus tahu gitu ya nanti untuk terutama di home atau coa ya itu jangan. Kemudian untuk total pendapatan jasa perdagangan karena kita tidak disatuin ya per unit aja. Total pendapatan kita hide total pendapatan aja ya. Kemudian harga pokok karena bukan untuk untuk jual beli barang dagang kita hide aja, nggak ada HPP-nya. Untuk biaya-biaya kayaknya ini bisa disesuaikan ya. Beban pegawai, administrasi dan umum paling kita sesuaikan dengan yang teman-teman ya. Kita ubah dulu coanya, khusus untuk beban-beban. Beban honor lembur, beban gaji tunjangan. Ini kita tanda yang kita pakai ya. Kita tanda yang akan kita pakai. Kita tandai biru atau hijau ya. Nggak kelihatan ya, terlihatlah. Narasumber, honor narasumber, komisi, seragam pegawai, penguatan SDM, ATK ini bisa untuk honor lembur, honor narasumber, insentif, komisi, penguatan SDM. Supaya terlihat merah aja. Yang akan kita pakai khusus yang beban-beban. ATK, fotokopi, konsumsi rapat. Kita pilih beban cetak dan dekorasi. Untuk Agustusan ya. Beban perlengkapan, beban pelayanan perbaikan ini kita pakai sering gitu ya. Listrik, telepon, asuransi, BPJS Ketenagakerjaan ya. Kemudian transport, nah ini nih. Gaji upah tadi udah. Kasih sewa, gaji upah bagian pemasaran, running ini beban iklan ya. Pemasaran lainnya lah. Kayaknya cukup. Oh ya, ada bunga bank ya lupa nih. Pendapatan bunga bank nanti. Kemudian beban administrasi bank. Pajak banknya mana ya? Nah ini pajak. Itu aja ya kayaknya. Udah.
Oke, kita sekarang buat di jurnalnya. Oh, bukan di jurnalnya, di sini nih. Di laporan laba rugi. Aduh, gimana ya? Copy kode ininya. Gaji. Bisa nggak nih kayak gini? Copy kodenya. Ini laba rugi. Gaji masuknya di bawah sana, di sini. Gaji, pemasaran, bank, bunga bank ini sudah adanya. Gaji di mana nih? Di sini. Apa ya? Kita paste. Coba, coba. Mau nggak nih? Cuman digitnya digit yang ke itu ya 62. 62 berapa nih? Malah 61 ya di 61. Berarti kalau di 61 masih di sini nih. 61 berapa? 6101. 61 kenapa ini jadi ini ya? Beda kok dengan yang dicoa. Gaji pegawai aja ini. Gaji pegawai. Atau gaji aja lah. Beban honorarium atau gaji. Gaji. Akumulasi di situ. 6102 apa? Lihat cek di soal. 61. 6 ke sini ya. 6102. 6101. 6101. Oke, saya jurnal dulu ya, saya cek. Misalkan bayar gaji kas tersedia berapa? 1 juta. Contoh saja, tanggal 2 atau 3 ya. 3, 1, 2003. Misalkan kita ada membayar gaji. Ini terlalu banyak ya, kalau nggak dibuang nyarinya susah. Kayaknya ini harus kita bikin coa yang simple. Ini kebanyakan karena memang untuk BUMDes bersama, BUMDesma kayaknya. Wah, ini coba ya. Enggak dia, kas tunai. Sekarang 1 juta. Kita cek di laba rugi. Oke, berarti betul yang ini. Cuman yang di kopinya digit sampai ke 4 ya dari coanya. Jadi tidak semuanya. Kalau lembur berarti ini akan bersatu nantinya. Beban kos seragam pegawai. Karena ini masuk ke satu ya, satu rumpun 6101. Kayak akan pusing teman-teman ini ya. Coba kalau yang ini. Kopi. 6102 itu kan bukan beban perlengkapan. PATK. Memang ATK perlengkapan kantor begitu.
nantinya akan bersatu. Itu maksudnya ini ya, tapi teman-teman nanti akan pusing saya yakin. Karena menggolongkannya susah. Menggolongkannya teman-teman harus tahu paham banget nih. Yang 6101 berarti ini akan satu. Nah ini, aduh sorry. Nantinya akan terakumulasi dalam satu akun di laba ruginya. Oke, Begitu. teman-teman sampai di sini dulu ya di video ini. Saya akan lanjutkan nanti pada video berikutnya. Saya akan coba membuat akun sendiri kode Dana. Karena setelah mempelajari ini bagus ya, udah lengkap. Lengkap. Pokoknya akan saya coba membuat yang sudah biasa teman-teman familiar dengan laporan UPK ya. Seperti yang tadi dalam eh, dalam neraca tadi ya, menyesuaikan dengan yang sudah biasa biar teman-teman tidak terlalu mempelajarinya terlalu lama begitu ya. Oke, dan memang masih sebenarnya. Dan soal yang ini tidak dihapus atau dibuat master karena nanti ini pasti akan diperlukan untuk eh, BUMDesma ke depan setelah banyak atau berkembang semakin lengkap, jenis usaha banyak, dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.